Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Al Ustadzul Kiram Ustadz Muhammad Nur Andi Bongkang. Beliau ini aktivis Muslim Sulawesi Utara, secara kebetulan bermazhab Ahlul Bait atau yang sering kita kenal dengan Syiah. Yang saya hormati Bunda kita, Ibu Pendeta Ruth Wangkai. Sehat Bunda? Kita berikan tepuk tangan, beliau datang dari Tomohon. Luar biasa. Beliau ini teolog. Tahu nggak teolog? Kalau yang kuliah di IAIN tahu itu, tentang orang yang ahli teologi, yang belajar tentang ketuhanan, tapi tentu dalam konteks kekristenan. Seorang pendeta juga, sempat aktif mungkin sampai sekarang sebagai dosen. Beliau aktivis perempuan Sulawesi Utara, yang peka, yang serius mengurusi isu-isu yang lebih spesifik, memang berkaitan dengan kesetaraan hak antara laki-laki dan juga perempuan. Bung Mehmet, jauh-jauh dari Boltim. Ya, ini pejuang laki-laki. Sahabat-sahabat sekalian, ada tema besar dari pertemuan malam Senin hari ini, lebih khusus atau lebih spesial. Kita akan bicara soal agama, perempuan, dan pemilu. Ya kan? Dua-duanya agamawan. Nah, tapi kalau sudah bicara pemilu kayaknya ke gue deh. Karena aku kebetulan di Bawaslu. Tapi bukan mau bicara mempemiluisasi agama dan perempuan, ya enggak. Tapi persoalannya juga, jujur, belakangan isu-isu perempuan dalam konteks kami di Gus Durian itu juga diangkat. Jadi salah satu kajian Gus Durian itu semacam komunitas yang tergabung sebagai pecinta Gus Dur. Apanya yang dicintai dari Gus Dur? Tentu pikirannya, keteladanannya, perjuangannya, dan gerakan-gerakan politik dan juga gerakan-gerakan sosial yang selama ini dibangun oleh Gus Dur dan para pengikutnya. Nah, kami, Bunda Ruth, bicara soal perempuan. Ini saya masih preambul ya, sebelum kita serahkan ke dua narasumber kita. Teman-teman sekalian, Gus Dur itu ketika dia memperjuangkan perempuan, dia tidak bias gender, Bunda. Bias gender dalam artian tidak ansih bicara soal, minta maaf nih, kadang-kadang Bunda kalau sudah bicara gerakan perempuan agak lebay. Kadang-kadang begitu, Bun. Nanti Bunda bisa kritik bahasa saya. Maksud saya begini, jangan sampai gender menjadi bias. Gara-gara soal isu-isu keperempuanan, sebenarnya ketika perempuan jadi objek pembahasan, tapi justru dalam tanda kutip ada kerugian terhadap perempuan itu sendiri. Nah, selama ini yang saya baca dari pikiran dan juga gerakannya Ibu Ruth itu tidak seperti itu. Nah, Gus Dur demikian. Yang fokus oleh Gus Dur, ini teman-teman perempuan harus belajar ini. Maksud saya begini, ternyata benar di dalam Islam itu kan selalu dipakai begini, laki-lakilah yang kemudian menguasai perempuan, laki-laki di atas perempuan gitu. Apa artinya qawamun 'alan nisa itu? Ar-rijalun, laki-laki pokoknya di atas perempuan gitu, bahasa itu selalu terjemahkan begitu. Nanti Ustadz Nur bisa jelaskan. Nah, Gus Dur menganggap teks itu berarti bahwa laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan, kan gitu. Tapi juga tidak normatif ya, tidak tekstual. Ada juga dalam Islam yang selalu dipakai itu, Pak Nur. Dipakai misalnya, tidak akan bagus atau tidak akan bahagia, tidak akan sejahtera sebuah sistem, baik itu pemerintahan dan juga peradaban, ketika yang memimpin itu adalah perempuan. Hadis ini tidak relevan menurut Gus Dur. Ini menarik nih. Seolah-olah kalau perempuan yang jadi presiden pasti mau ancur, atau seolah-olah perempuan yang jadi rektor pasti mau ancur. Ini udah nggak relevan ternyata. Itu bahasa yang itu ada dalam riwayat Islam, Bu Ruth. Hanya memang relevansinya bahwa sebagai nilai penting kita ambil. Ada juga dalam ilmu fikih dalam Islam pembagian harta, ya kan?
Biasanya perempuan tidak sebanyak atau tidak setara dengan laki-laki. Gus Dur memahaminya secara filosofis. Semua hal yang kemudian dipahami atau yang diterima atau yang dihitung dalam kapasitas perempuan yang dipahami dalam konteks keagamaan, utamanya Islam, semua itu punya makna filosofi. Tapi yang dititik beratkan oleh seorang Gus Dur adalah soal hak konstitusionalnya, bahwa laki-laki dan juga perempuan di mata hukum sama. Oke, ini nanti Bu Ruth dan juga apa yang komentari. Nah, kita udah mau masuk ke pemilu nih Bunda. Kemarin Ibu Ruth marah-marah. Kenapa di Bawaslu kemarin kan ada seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Provinsi Sulawesi Utara. Tim selnya 4 perempuan, 1 laki-laki. Tapi yang masuk 6 besar, yang lolos 6 besar, tidak ada satupun perempuan, semua laki-laki gitu. Nah, ini kritik saja gitu. Saya sendiri nggak masuk gitu. Biarpun saya perempuan bakal nggak masuk. Ini nggak ada soal tendensi apa-apa, enggak. Ini soal saya yang berbeda. Maksud saya begini, sahabat-sahabat sekalian, yang saya mau bilang bahwa ketika negara memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua manusia di Indonesia, baik laki-laki dan perempuan, untuk mendapatkan hak konstitusionalnya, hak warga negaranya, bahkan dalam undang-undang, baik undang-undang dasar sampai dengan undang-undang turunan lainnya, itu memberikan ruang kepada perempuan untuk kemudian berhak dipilih, memilih, bicara, mendengar, itu hak. Dalam Islam ada hak untuk bahagia, hak untuk hidup, hak untuk bernyawa, hak untuk memiliki harta, hak atas dirinya sendiri dalam konteks hak asasi, itu diberikan ruang. Bahkan dalam konteks pemilihan umum pun di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum ada kuota 30% diberikan ruang kepada perempuan untuk berkreasi, baik sebagai peserta itu artinya seperti caleg, jadi kepala daerah, atau sebagai penyelenggara. Siapa penyelenggara? KPU, Bawaslu. Saya ini penyelenggara. Dalam istilahnya itu affirmative action. Nanti beliau jelaskan bahwa 30% itu udah menjadi tuntutan. Makanya kemarin-kemarin teman-teman disabilitas juga nuntut, boleh nggak 30% itu bukan cuma perempuan, kami deh penyandang disabilitas juga kalau boleh dijadikan masukan dalam undang-undang apapun. Seperti di PNS kalau nggak salah sudah ada kuota 2% untuk penyandang disabilitas. Bagaimana dalam undang-undang pemilu pun demikian. Kawan-kawan, maksudnya begini, ternyata negara memberikan ruang seluas-luasnya kepada siapapun untuk kemudian memimpin, bicara, mendapatkan kapasitas sebagai pribadi-pribadi yang didudukkan sebagai pejabat maupun sebagai apapun. Nah, ini menarik. Dalam konteks kontestasi pemilihan umum sebentar lagi ada pesta demokrasi yang akan kita selenggarakan, di mana suara perempuan, bagaimana posisi perempuan, meskipun perempuan itu dibatasi, ya kan? Ketika kemudian perempuan diberikan ruang, kenapa masih ada mosi tak percaya terhadap perempuan? Ya kan? Atau jangan-jangan minta maaf perempuannya juga sulit secara sumber daya, bermasalah, ya kan? Habib Ali Al-Jufri, ulama kontemporer yang ada di Saudi sekarang, dia bilang begini, saya rindu ketika ada ulama yang perempuan. Orang Islam itu kebanyakan ulamanya laki-laki gitu. Ada nggak mulai imam siapapun, pokoknya itu laki-laki semua. Kalau di Iran memang banyak. Tetap pun tidak menjadi rujukan Islam secara internasional, walaupun mungkin di golongan Syiah ada, tapi kalau secara menyeluruh tidak, itu bisa dihitung dengan jari gitu. Kalaupun ada ulama-ulama tidak menentukan dalam fikih-fikih tertentu. Maksud kita kok begitu. Coba dari IAIN, Ngoni, pelulus dari IAIN, coba yang bisa bikin mazhab, bisa mengkritik imam mazhab kalau perlu, bisa membuat kitab sendiri, bisa mencari, mempreteli Al-Quran yang akhirnya membuat bahwa ternyata bukan begini ayat bermaksud. Coba perempuan, kan gitu. Atau jangan-jangan kita tidak punya kapasitas dalam hal itu. Oke, ini menjadi preambul sehingga kami mengundang kepada kawan-kawan semua, spesial kepada Ustadz Nur dan juga Pendeta Ruth, kita bicara yuk. Kenapa perempuan harus kita angkat? Kenapa ketika bicara perempuan selalu dalam konteks budaya patriarki, perempuan selalu menjadi kelas 2?
Ya kan? Di kampus mungkin anak-anak atau teman-teman sudah sering bicara perempuan, tapi selalu nihil dalam praktek. Cuma tak tulis jo di 30%, tapi tetap nihil. Kenapa? Perempuan yang bermasalah kah, atau memang hegemoni laki-laki atau pengaruh laki-laki masih tetap menguasai? Oke. Sebagai pembuka, saya akan meminta Ustadz Nur akan bicara dalam konteks Islam secara keseluruhan, dan juga mungkin lebih spesifik beliau dari mazhab Ahlul Bait. Kita berikan tepuk tangan Ustadz Muhammad Nur Andi Bongkang, 7 menit kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abadillah wa alal arwahi allati hallat bi fina'ik. Alaika minni salamullahi abada ma bakitu wa bakiyal lailu wan nahar wa la ja'alallahu akhiral ahdi minni li ziaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu alayki ya sayyidati nisa'il alamin, sayyidatuna Maryam binti Imran salamullah alaih. Assalamu alayki ya sayyidatun nisa'il alamin, sayyidatuna Fatimah az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayki ya Zahrati Zahra bi Karbala, sayyidatuna Zainab Al-Kubra salamullah alaih. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bunda Ruth. Untuk yang ketiga kalinya saya kembali ditodong dan diculik oleh Bun Taufik untuk berbicara dengan tema agama, perempuan, dan pemilu, menyetir apa yang telah disampaikan oleh Bung Taufik terkait reposisi perempuan. Kita umat Islam tidak banyak berteriak, khususnya perempuan. Kenapa dari 114 surah Al-Quran cuma ada surah An-Nisa, tidak ada surah Ar-Rijal? Surah perempuan jelas sekali, An-Nisa, perempuan. Tidak ada surah Ar-Rijal. Meski di beberapa surah yang lain ada nama-nama laki-laki, Imran, Muhammad, Ibrahim, Yusuf, dan lain sebagainya. Karena tema ini agama, perempuan, dan pemilu, saya sedikit dari sisi agama. Ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa yang sering dipakai oleh orang-orang, lelaki adalah pemimpin perempuan, kayaknya perlu dilakukan reinterpretasi terhadap kata itu. Dari dulu saya memahami ayat itu, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, lelaki itu adalah pilar bagi perempuan, bukan pemimpin. Pilar itu tahu nggak pilar? Pilar itu tiang yang menempel di dinding. Kalau ini tiang, pilar nih, ini yang di pinggir-pinggir ini pilar. Jadi laki-laki itu pilar, jangan bikin diri bilang dia pemimpin. Kedua, hadis yang telah disampaikan oleh Bung Taufik tadi, tidak beruntung sebuah kaum, suatu kaum jikalau urusan pemerintahan, hadis itu bicara pemerintahan, urusannya itu diserahkan kepada perempuan. Mereka lupa bahwa hadis itu harus dilihat asbabul wurud hadis itu. Karena di saat itu Raja Kisra meninggal kalau tidak salah, dan mereka rakyat mau mengangkat putrinya sebagai pemimpin umara di saat itu. Dia belum memiliki segala syarat-syarat untuk menjadi pemimpin. Makanya Rasul mengatakan tidak beruntung, karena mau mengurusi sebuah kaum, sebuah umat yang besar harus memiliki syarat. Nah, kenapa saya memulai dengan ini? Manusia pertama ciptaan Allah yang mendobrak segala tatanan kehidupan politik, beragama, dan lain sebagainya di muka bumi ini adalah ibunya Sayyidina Isa ibni Maryam, atau Yesus Kristus punya mama yang pertama kali mendobrak tatanan kehidupan sosial politik di Bait al-Lahem atau Bethlehem atau Yerusalem, di mana di zaman itu para rahib-rahib Yahudi itu tidak mengizinkan perempuan itu hidup di dalam rumah suci.
dan itu berlaku dari sebelumnya. Dan Bunda Maria atau Maryam itu mendobrak itu. Ada hal yang keliru pada permasalahan-permasalahan tersebut, dan beliaulah yang banyak mengkritik kebijakan-kebijakan politik sosial para rahib-rahib di saat itu. Perempuan kedua yang tampil untuk memperlihatkan bahwasanya perempuan itu bisa memimpin, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Zainab Al-Kubra. Saya karena ini pas 10 Muharram, Yaumil Ashura, ada sedikit sejarah Bunda Ruth, mungkin Bunda Ruth sudah banyak membaca mengetahui. Jadi pada peristiwa Muharram sejak tanggal 8 di bentangan lembah atau apa ya, padang pasir Nainawa, 73 orang laki-laki terdiri dari orang yang paling tua dan yang paling muda berusia beberapa bulan, mungkin ada yang bilang 2 tahun, itu menghadapi pasukan kerajaan Islam yang berjumlah 30.000. Seluruh anak keturunan Rasulullah dibantai secara sadis di 10 Muharram. Ke-73 kepala itu dipisahkan dari kepalanya, dan kepala itu dibawa, ditusuk dengan tombak, dibawa dari Karbala di Irak, dibawa ke Kufa ke Irak, dari Kufa dibawa ke Damaskus ke Syam. Siapa orang yang tampil di padang itu dan melawan kezaliman para pemimpin yang menurut pandangan sosial, pandangan kemanusiaan, pandangan agama salah, yaitu Sayyidah Zainab Al-Kubra. Perjuangan beliau seorang perempuan sendirian dirantai. Saya mencatat ada 5 yang harus menjadi pegangan kaum wanita zaman sekarang, dan juga laki-laki bisa mengambil itu, bukan hanya dibatasi kepada perempuan. Bahwa Sayyidah Zainab Al-Kubra yang memimpin delegasi anak-anak dan perempuan itu menjadi perempuan kedua sesudah Bunda Maria di dalam melakukan perlawanan sosial. Ini khusus bagi perempuan, bahwa seorang perempuan sepintar apapun dia wajib memiliki imam. Dalam rumah tangga berarti suaminya, maka tidak ada kata kalimat yang sempurna bagi perempuan itu kecuali dia sami'na wa ata'na. Dia menerima segala keputusan, segala konsekuensi dari posisi dia sebagai seorang perempuan, dari imam. Dan ini dibuktikan oleh Sayyidah Zainab ketika di dalam peperangan di Karbala pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah itu, dia diperintahkan oleh saudaranya Al-Imam Hussein Asy-Syahid untuk menjaga anak-anak, padahal dia juga ingin tampil karena sudah ada perempuan sebelumnya yang syahid di padang itu. Tapi karena dia memiliki imam, maka dia harus menerima keputusan diperintah. Itu poin pertama ya, harus menerima segala keputusan imam. Yang kedua, jikalau perempuan itu, saya kalau menyebut 5 poin perempuan itu maksudnya bersifat umum ya, bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Jika tidak memiliki imam, maka dia bebas bersikap dan tidak menerima perintah dari siapapun, kecuali perintah itu dari agama, dan dia harus menjadi pejuang bagi anak-anak dan kaum wanita. Dan Sayyidah Zainab membuktikan di padang Karbala. Yang ketiga, seorang perempuan itu harus menjadi ummi. Ummi dalam pengertian ada 2. Ummi dalam pengertian sebagai ibu, sedangkan di makna lain bahasa Arab, ummi itu adalah pemilik. Jadi ummi itu jangan kita membatasi dengan terjemahan sebagai ibu. Ada juga yang menerjemahkan ummi itu adalah buta huruf, padahal keliru. Makanya Rasulullah itu dibilang Nabiyil Ummi, itu bukan Nabi yang buta huruf, tapi Nabiyil Ummi adalah dia Nabi yang memiliki kota Makkah. Tidak mungkin Allah mengutus seorang Nabi untuk membimbing manusia itu kemudian beliau buta huruf. Nah, menjadi Ummi ini harus memiliki sifat mengayomi seorang ibu itu, menjadi figur teladan yang baik. Dan untuk menjadi Ummi, dia tidak boleh diikat oleh ikatan apapun. Yang keempat, seorang perempuan itu harus memiliki daya nalar, daya pikir, atau setidaknya dia menjadi seorang pemikir yang handal, yang tadi sudah disinggung oleh Bung Taufik, revolusi pemikiran dari perempuan. Dan dia mampu bertahan dan kokoh di dalam kehidupannya, bagi dirinya dan juga bagi masyarakat. Jangan hanya mau senang sendiri. Perempuan itu harus begitu. Dan yang terakhir, perempuan itu harus memiliki sifat dan sikap yang tangguh, yang kuat untuk melindungi semua. Nah, 5 pondasi perjuangan Sayyidah Zainab ini harus menjadi pegangan kaum perempuan, khususnya kaum perempuan ya, sehingga bisa tampil di publik. Nah,
Ini yang hilang. Ada yang keliru yang dijadikan senjata ampuh para laki-laki. Bahwasanya kenapa perempuan harus pada posisi nomor 2? Karena Tuhan mencipta perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Saya sebagai seorang muslim menyatakan wallahi war rasul, Siti Hawa tidak diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Tidak. Al-Quran mengabadikan itu. Dan sesungguhnya dia Hawa diciptakan dari unsur dirimu sendiri, dan unsur Nabi Adam adalah tanah. Maka perempuan punya posisi dengan laki-laki sama. Semua ayat mengatakan minal muslimina wal muslimat, tidak ada minal muslimina thumma muslimat, laki-laki dan perempuan. Dia tidak bilang laki-laki kemudian perempuan, tidak ada. Laki-laki dan perempuan punya posisi yang sama, sejajar. Jadi laki-laki jangan juga kemudian orang Arab bilang jangan homo ngatur. Tetapi tadi poin 1, jikalau dia perempuan memiliki imam, dia harus menjadi perempuan yang taat. Dia harus mentaati imamnya. Ini mungkin yang sebagai mukadimah dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih fase NU punya penutup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kawan-kawan. Oke, kita apresiasi Ustadz Muhammad Nur ya. Memang beliau ini pernah menjadi pengurus Ansor, artinya NU yang Syiah gitu. Kan gitu. Menarik ya yang beliau sampaikan ke kita soal teorinya, teori ketokohan dari Sayyidina Zainab. Oke, isu-isu yang beliau sampaikan tadi setidaknya menjadi inspirasi buat kita, tidak hanya perempuan, tapi buat kita, karena kita punya adik perempuan, mama perempuan. Kecuali ada yang punya mama bapak? Enggak ya? Maksudnya yang terlahir dari bapak-bapak ada enggak? Enggak ada ya. Jadi kita sepakat kita juga butuh, laki-laki juga butuh mengkonfirmasi hal ini kepada saudara-saudara kita. Kita barangkali akan lebih menjangkau lebih luas dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks gerakan keperempuanan yang ada di Nusantara ini. Kita butuh pikiran-pikiran dari Pendeta Ruth. Saya juga minta maaf Pendeta Ibunda, kami sebagai penyelenggara pemilu diminta menyarankan kepada ini nih, sekarang ini lagi pendaftaran partai politik kan. Partai politik itu kita sarankan untuk mendaftarkan pengurusnya 30% itu perempuan. Kalau di peraturan KPU 4 tahun 2022 sekarang, adik-adik saya minta diperhatikan, bukan menyertakan, jadi tidak wajib 30%. Jadi kalau ada pengurus di kota ini, partai politik yang tidak sampai 30%, bahkan tidak ada perempuan sekalipun, JP status tetap memenuhi syarat, diberikan ruang sebagai peserta pemilu. Bagi saya kenapa nggak sekalian aja kan? 30% itu wajib kan gitu. Ya tapi sudahlah, itu semua ada filosofi hukum, ada efek atau ada konsekuensi hukum. Oke, Pendeta Ruth, kita berikan tepuk tangan buat beliau. Malam baik semua, ibu bapak, saudari-saudara terkasih. Terima kasih Bung Taufik mengundang saya kembali untuk berjumpa dengan saudari-saudara terkasih di malam hari ini. Ini sudah kali kesekian saya diundang hadir di dalam acara-acara seperti ini yang diinisiasi oleh keluarga dari Bung Taufik Bilfaqih. Saya senang sekali karena saya diberi kehormatan untuk menjadi salah satu pembicara dan juga membuka ruang bagi dialog tentang topik yang sudah ditetapkan, yakni terkait dengan agama, perempuan dan pemilu ya. Nah saya waktu dihubungi Bung Taufik beberapa hari lalu, pas memang masih hangat-hangat memberi respons terhadap hasil tim seleksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap seleksi 6 calon ya yang diusulkan ke Bawaslu RI untuk ditetapkan, kalau tidak salah hanya 3 ya dari 6 calon itu, karena mestinya 5 ya dalam struktur Bawaslu provinsi, tapi 2 masih menjalani masa jabatan sampai dengan tahun depan. Nah ketika saya dihubungi dan karena memang ada kaitan dengan
kebijakan negara terkait dengan apa yang dikenal dengan istilah affirmative action, saya langsung memberi respons oke, karena saya kalau bicara tentang hak-hak perempuan dalam kaitan dengan pemilu atau juga lembaga-lembaga negara lainnya, ya saya semangat sekali. Nah, itu pertama. Tapi kedua, tadi dibilang saya marah-marah. Sebetulnya enggak marah-marah, tapi kita kan perlu kawal. Karena itu sudah ada di dalam selain memang dasar konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang melindungi dan memberi menghargai setiap menghargai hak dari setiap warga negara. Itu berarti tidak membedakan latar belakang agama, latar belakang ras atau suku pun gender ya. Jadi setiap warga negara ya, dia menyebutkan setiap warga negara ya, kita dihargai setara satu dengan yang lain. Nah, lalu dalam kaitan dengan itu ya, karena ada di dalam konstitusi penghargaan terhadap kesetaraan dan keadilan gender, kemudian seperti Bung Taufik tadi bilang, turunannya juga dalam aturan perundang-undangan. Misalnya nanti saya sebutkan ada beberapa rujukan, tapi dalam kaitan dengan affirmative action itu jelas dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu. Bisa searching di internet, itu kita bisa dapatkan di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ya. Lalu juga Undang-Undang Partai Politik. Itu jelas ya, ditegaskan secara eksplisit tentang affirmative action atau kuota 30% untuk perempuan terlibat dan dilibatkan di dalam lembaga-lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga di dalam kontestasi pemilu. Karena itu kita sebagai warga negara, apalagi sebagai perempuan, ya kita harus kawal, karena kalau tidak kawal sudah dicantumkan pun bisa dilanggar. Ya, contoh aja kan hasil seleksi dari tim seleksi Bawaslu sudah dicantumkan di dalam undang-undang pemilu, toh dilanggar. Dan lebih ironis tadi disebutkan dari 5 panitia seleksi itu 4 anggotanya adalah perempuan. Jadi memang agak sulit juga kalau sekalipun perempuan duduk, tapi kalau tidak punya perspektif, ya pasti terjadi apa yang seperti hasil yang kita lihat sekarang ini gitu. Nah, kami punya kapasitas. Bagi saya tentu gerakan perempuan itu sendiri, terutama para aktivis. Dan kalau bicara para aktivis itu lintas iman. Kami tidak melihat agama atau suku, ras mana ataupun perbedaan juga identitas gender atau seksualitas. Tetapi kami bertemu di dalam kerja-kerja advokasi itu. Jadi siapa saja, saya tidak akan bicara banyak tentang pandangan agama terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender, tapi saya lebih fokus kepada gerakan yang ada di Indonesia, tapi secara khusus di Sulawesi Utara dalam perjuangan keadilan dan kesetaraan. Dalam kaitan dengan agama, perempuan dan pemilu, saya melihat ada korelasinya dalam kaitan dengan keterlibatan perempuan ya di dalam kerja-kerja perjuangan untuk kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang korelasi ketiga itu lebih kepada perjuangan ya, gerakan, memang istilah yang kami lebih enak pakai bukan gerakan perempuan, tapi gerakan feminis. Kalau gerakan perempuan karena belum tentu juga perempuan memiliki perspektif. Tapi kalau gerakan feminis, istilah feminis lebih kepada perspektif. Jadi gerakan feminis bagi perjuangan keadilan dan kesetaraan. Kalau dibilang gerakan feminis itu berarti tidak hanya perempuan secara biologis, tetapi bisa juga ada laki-laki di dalamnya. Saya ambil contoh misalnya ada buku yang sudah diterbitkan dengan tafsir Mubadalah. Tafsir Mubadalah artinya tafsir kesalingan. Dia menulis buku tentang qiraah Mubadalah, yakni sebuah tafsir progresif untuk keadilan dan kesetaraan gender. Namanya Fakihuddin Abdul Qadir ya. Jadi dia laki-laki
tapi perspektif feminisnya kuat. Saya sengaja memperkenalkan istilah ini dan bagi saya supaya kita tidak alergi ya, karena memang ya ada kelompok tertentu yang menolak feminisme ya, katanya itu datang dari barat, itu liberal, itu radikal ya, selalu diasosiasikan dengan barat. Ya kalau kita bicara mengasosiasikan dengan barat ya bukan hanya feminisme, demokrasi juga kan datang dari barat. Demokrasi yang diperkenalkan dan diadopsi oleh kita sebagai sebuah negara republik itu datang dari barat. Tapi ya itu saya kira kontribusi dari para pendahulu kita, founding fathers dan founding mothers juga, termasuk para tokoh-tokoh dari kalangan muslim, misalnya Gus Dur itu ya, malah Gus Dur mengembangkan apa yang dia sebut dan dia menggunakan langsung mengadopsi apa yang dikenal dengan istilah civil society, masyarakat sipil. Gus Dur nggak pakai istilah lain untuk kata civil society, berbeda mungkin dengan Cak Nur. Cak Nur mengadopsi istilah yang memang lebih islami, yakni masyarakat madani. Ya, sementara Gus Dur bukan mentah-mentah, tapi dia mengadopsi kata civil society itu dan memberi makna dalam konteks Indonesia. Ya, jadi diberi makna baru dalam konteks kita, tidak mengambil mentah-mentah konsep civil society dari barat, tetapi istilahnya aja diambil lalu diberi isi ya, sebagaimana konteks kita di sini. Nah, jadi ketika kita bicara tentang feminisme juga kita bicara feminisme dalam konteks Indonesia. Contoh aja dari para gerakan feminis muslim. Ya, di Indonesia kita kenal ada secara langsung feminis muslim itu yang berjuang bagi keadilan dan kesetaraan, bahkan juga turut berjuang bagi kebijakan-kebijakan negara terkait dengan misalnya perundang-undangan ya. Beberapa waktu lalu April ya diundang-undangkan dan diputuskan oleh DPR RI, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ya, itu baru saja diputuskan, perjuangan yang cukup lama. Wenti terlibat di situ juga dan beberapa teman bahkan juga teman-teman dari PMII ya terlibat dalam beberapa kali demonstrasi, demo damai, karena memang sangat lama undang-undang ini diperjuangkan sejak tahun 2012, tapi secara dalam proses perjuangan di tingkat DPR RI itu 2016. Jadi ada melewati 2 periode kepemimpinan di pemerintahan Republik Indonesia baru disahkan sebagai undang-undang dan sudah diberlakukan sekarang ini memang. Nah, dan kalau orang telusuri siapa saja yang ikut berjuang, tentu bukan hanya mereka yang kita kenal sebagai anggota legislatif, tetapi juga perjuangan dari kawan-kawan ya, para aktivis feminis muslim terlibat secara aktif, dan bahkan kalau mau hitung-hitung mungkin keterlibatan mereka jauh lebih besar ketimbang dari kami gerakan feminis Kristen misalnya. Tapi kami dipertemukan dalam perjuangan yang sama untuk mendesak pemerintah dan DPR RI segera mensahkan RUU ini menjadi undang-undang yang berlaku ya, apalagi dengan kekerasan seksual yang sudah menjadi fenomena sehari-hari di tengah-tengah kita. Nah, kita sekarang sudah punya undang-undang itu. Nah, siapa yang berjuang untuk itu? Nah, disinilah gerakan masyarakat sipil terutama itu terlibat secara langsung dan sangat radikal untuk memperjuangkan pengesahan itu ya, diantaranya para aktivis feminis muslim, termasuk juga dengan kita. Tapi selain para aktivis feminis muslim yang bisa diidentifikasi mereka itu sekarang punya organisasi, lembaga. Kalau kita di kalangan Kristen, nama lembaga kita Perwati, Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia, dan kami mulai terlibat pada kerja-kerja advokasi. Jadi tidak hanya belajar teologi, belajar bagaimana bisa berkhotbah dengan baik kepada umat di gedung-gedung gereja, tetapi kami mulai melibatkan diri dalam kerja-kerja advokasi, itu kerja-kerja kemanusiaan.
tanpa melihat agama atau kelas sosial dan ras atau suku. Tapi kami masuk ke dalam berjuang untuk kerja-kerja kemanusiaan bagi keadilan dan kesetaraan dan perdamaian. Nah, kalau kita juga mau mengidentifikasi di kalangan feminis Muslim, khususnya teolog feminis Muslim itu mereka sebut gerakannya itu KUPI. Jadi Kongres Ulama KUPI, Kongres Ulama Perempuan Islam atau Indonesia, boleh cek ya, KUPI. Dia sudah mulai melakukan kongres pertama pada tahun 2017. Nah, KUPI ini sangat aktif ya, ketika perjuangan bagi pengesahan RUU TPKS itu ya masih dalam proses, KUPI ini terlibat aktif. Jadi tidak hanya para feminis sekuler ya, dan kalau orang mau identifikasi juga feminis sekuler banyak di antaranya dari kalangan teman-teman Muslim ya, teman-teman Muslim. Jadi ada feminis sekuler yang juga kebanyakannya dari teman-teman feminis Muslim, ada juga dari teman-teman yang langsung menyatakan diri sebagai feminis Muslim. Nah, di antaranya yakni teman-teman dari KUPI ini. Jadi mereka para teolog feminis Muslim ya, yang juga berjuang bagi kerja-kerja kemanusiaan ini. Jadi kalau saya diminta untuk melihat korelasi antara agama, perempuan dan pilkada, di situ keterlibatan para gerakan feminis dari agama manapun termasuk feminis Muslim bagi perjuangan hak asasi perempuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi perempuan, termasuk juga perjuangan bagi keadilan, kesetaraan dan perdamaian khususnya di Indonesia. Nah, perjuangan ini kemudian juga melahirkan kebijakan-kebijakan seperti peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi. Tentu selain ada undang-undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual, jauh sebelumnya juga sudah ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu undang-undang yang disahkan pada tahun 2005. Lalu ada undang-undang juga pemberantasan tindak pidana TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu disahkan tahun 2007. Nah, itu bukan cuma hasil dari para legislatif, tapi perjuangan kita bersama, perjuangan gerakan masyarakat sipil. Di dalamnya juga ada gerakan-gerakan feminis yang berbasis agama. Ya, baik gerakan feminis berbasis Islam maupun berbasis Kristen dan juga gerakan-gerakan feminis lainnya. Nah, mari kita kawal agar supaya pemilu kita betul-betul pemilu yang berangkat dari apa yang kita kenal dengan istilah ya betul-betul demokratis ya, dan representatif, mewakili semua lapisan masyarakat, bukan hanya tentu memperhitungkan kehadiran keterlibatan perempuan, tapi tadi juga kelompok rentan lainnya seperti difabel atau disabilitas. Saya kira ini sudah lewat 7 menit, minta maaf, terima kasih. Ya. Kita berikan tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Ya, semakin kesini sebenarnya perlu banyak hal yang digarisbawahi yang disampaikan oleh Ibu Ruth. Apakah kritik beliau dan juga teman-teman itu mungkin sesuai dengan apa yang selama ini kita yakini sebagai seorang muslim atau sebagai seorang yang memeluk agama? Apakah gerakan-gerakan perempuan itu juga perlu diakomodir? Ya kan? Itu saya kira teman-teman berhak untuk ikut berpikir.